Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Mas Rul Wijaya di channel Desa Desain. Hari ini kita akan ngelanjutin video berikutnya dalam series tutorial dasar Illustrator tentang pen tool. Teman-teman langsung klik pen tool di toolbar atau bisa dengan shortcut P. Tips pertama, jika teman-teman klik tombol caps lock, maka dia akan berubah jadi cross line atau hairline. Itu tergantung selera teman-teman mau pilih yang mana. Cara gambarnya adalah sangat sederhana. Pertama, kita klik di artboard, kemudian kita geser di poin berikutnya, maka dia akan berubah menjadi pad. Di tempat berikutnya kayak gini, dilanjut terus. Kalau misalnya udah selesai, itu tinggal dipencet tombol escape. Jika aku nahan klik dan geser kursor, maka yang terjadi adalah seperti ini. Diklik, kemudian tahan dan geser, maka akan keluar handle. Dengan cara seperti ini kita bisa gambar curve atau lengkung. Secara default, handle yang muncul itu selalu sama ya, kanan kiri. Tapi sebenarnya dia adalah dua handle yang terpisah. Jadi dengan dua cara tadi kita bisa gambar pad dengan corner point ataupun smooth point sesuka kita. Diklik, tahan geser, klik, 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 tahan geser, klik. Tips kedua adalah ketika kita hover pad dengan kursor kita. Misalkan seperti ini. Kita hover, maka kursor kita akan berubah menjadi tanda plus. Pen tool dengan tanda plus. Maksudnya adalah menambahkan anchor point. Kita klik, maka akan muncul anchor point. Kita klik di sini, akan muncul lagi anchor point. Ketika dia berada di posisi yang lengkung, maka otomatis handle akan mengikuti juga. Ketika dia gambarnya lurus atau straight pad, ketika kita klik, maka yang muncul adalah anchor point tok, nggak ada handle-nya karena dia nggak lengkung ya. Nah berikutnya, kalau misalnya kita hover di atas anchor point yang tadi, maka kursor kita akan berubah menjadi minus, atau dengan kata lain delete anchor point. Kita klik, anchor point akan terhapus. Kita delete di sini. Oke, hilang. Di sini kita klik, hilang. Kita klik di sini, maka dia akan berubah menjadi garis lurus. Berikutnya ketika kita hover di ujung pad seperti ini, maka dia akan berubah menjadi mirip yang minus tadi, cuman dia agak miring ke atas. Ketika kita klik, dia akan melanjutkan pad tersebut. Ya, kita klik lagi, dia akan melanjutkan lagi. Tips ketiga, jika kita gambar pad dan kita balik lagi ke anchor point yang awal, maka kursor kita akan berubah menjadi pen tool dengan tanda lingkaran. Itu maksudnya adalah kita menggambar sebuah close pad. Jadi tanpa kita pencet tombol escape, maka pad itu akan hilang dengan sendirinya. Kita nggak secara kontinu melanjutkan itu. Tips keempat adalah bagaimana cara kita menarik lengkung. Jadi misalnya seperti ini. Aku buat pad dengan dua segmen lengkung. Di antara anchor point itu adalah segmen lengkung kita. Kalau misalnya kita pencet tombol Alt atau Control, maka kursor akan berubah menjadi seperti ini. Mirip icon telepon ya. Kalau misalnya kita
klik dan geser, maka dia akan mengubah lengkung teman-teman. Dia akan mempengaruhi handle di kedua sisi. Tips berikutnya adalah bagaimana cara mengatur handle. Nah, teman-teman harus tahu nih, secara default Illustrator itu membuat handle itu sama, persis kanan dan kiri. Jadi di sini handle ini kan ada direction line dengan direction point ya. Ada dua tuh, kanan sama kiri. Nah, itu pasti sama awalnya. Nah, untuk mengubah itu, teman-teman bisa pertama klik tombol kontrol di direction point-nya. Ketika kita geser, maka dia akan memanjang salah satunya. Tapi dia akan tetap berada dalam satu garis lurus. Kita klik di sini, dia akan memanjang. Kita klik dan geser, maka dia akan menjadi sangat pendek secara independen. Nah, kalau misalnya kita pencet tombol Alt di handle ini, dia kursornya akan berubah. Jadi ini anchor point tool. Di toolbar bisa diklik di sini atau klik kanan, anchor point tool. Jika kita pencet tombol Alt, maka kita akan bisa mengatur handle ini secara independen. Kita klik di sini. Nah, dia tidak akan berada dalam satu garis lurus lagi, sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita bisa ubah apakah mau seperti ini atau seperti ini. Dia akan bisa kita kontrol secara independen. Tips nomor 6 adalah bagaimana cara kita mengontrol anchor point. Kalau misalkan teman-teman klik kontrol di anchor point-nya, maka kita bisa mengubah posisi anchor point tersebut. Klik, kita ubah. Anchor point-nya bisa di mana saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau misalkan kita pencet tombol Alt di anchor point, maka kita bisa mengubah jenis dia yang awalnya misalkan smooth menjadi corner. Kalau misalnya mau mengubah dia dari corner menjadi smooth, pencet tombol Alt, kemudian geser seperti ini. Klik, jadi seperti ini. Klik lagi dan geser, jadi seperti ini. Tips terakhir adalah bagaimana kita menggunakan tombol Shift agar pad yang kita gambar memiliki basis 45 derajat. Jadi, klik di sini untuk menggambar pad. Ketika aku pencet tombol Shift, maka itu akan membuat pad menjadi lurus. Basis 45 berarti dia ke bawah, misalnya 90 derajat. Ini aku pencet tombol Shift terus ya. Ketika kanan, maka dia akan menjadi horizontal ke kanan. Ketika kita ke menyamping ke sini, maka dia akan berubah lurus 45 derajat. Ya, udah, itu tips paling bermanfaat untuk menguasai pen tool. Jika teman-teman ada yang bingung, yang mau ditanyain, bisa langsung komen aja. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.